Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Segala puji kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik kaum muslimin, para jamaah sekalian yang hadir lewat Zoom ataupun lewat YouTube dan Facebook, kita bersyukur pada Allah pada kesempatan sore ini kita diberi nikmat untuk berbagi ilmu, terutama kami sendiri juga ingin bukan hanya menyampaikan beberapa poin nantinya, tapi juga kami ingin belajar dari guru kami Ustadz Yusuf Usman Baisa LC, yang nantinya juga beliau akan menyampaikan satu metode dalam pengasuhan anak, yang metode ini mungkin beberapa di antara kita belum pernah menyimak atau mendengarkannya, dan ini jadi solusi untuk pengasuhan anak saat ini. Adapun kami nanti dalam beberapa waktu ke depan, sekitar 15-20 menit, beberapa slide saja kami ajukan sebagai pengantar untuk penjelasan masalah pendidikan anak. Dan ini cuma sekadar teori, sedangkan nanti paparan praktek langsung dari guru kita Ustadz Yusuf Usman Baisa yang nanti akan menerapkan metode cara pengasuhan anak. Adapun sumber yang kami gunakan sebagai rujukan dari pembahasan ini dari buku Pendidikan Anak dalam Islam kalau versi terjemahan. Ini versi terjemahnya dari Dr. Abdullah Nasi Ulwan. Kami ringkas pada bagian metode dan cara mendidik anak yang beliau ringkas dalam 5 poin saja. Nah, adapun itu dalam paparan teori ya. Adapun nanti bagaimana penerapannya, aplikasinya, juga eksekusinya, bagaimana ini diterapkan untuk anak-anak kita nantinya dengan metode Gidamak itu akan lebih menjawab solusi ini. Baik, yang pertama perlu diingat, kita punya kewajiban untuk memperhatikan pendidikan pada anak. Sebagai orang tua apalagi, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat ke-6, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Di sini bisa dilihat pada kalimat qu anfusakum. Berarti dari orang tua dia perbaiki diri. Kemudian wahlikum, dan juga disuruh untuk memperbaiki keluarganya, tujuannya agar selamat dari siksa api neraka. Sebenarnya dari ayat ini sudah terjawab poin pentingnya dari pendidikan anak itu pada diri orang tua itu sendiri. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala dahulukan anfusakum daripada ahlikum. Sehingga kunci dari mendidik anak yang sukses ya, anak itu jadi soleh, soleha, jadi penyejuk mata, kuncinya pada orang tua itu sendiri. Bagaimana orang tua itu mau jadi baik? Kalau orang tua mau jadi baik, maka akan pengaruh pada anaknya. Adapun ayat ini sebenarnya dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, maknanya adalah addibuhum wa allimuhum. Ajarkan pada keluarga kalian itu adab,
Ajarkan mereka itu agama. Karena itu memang yang nanti menyelamatkan dari neraka. Gak bisa dengan sekadar ilmu dunia saja gitu. Sekadar dia sekolah dari PAUD atau TK, SD, SMP, SMA, pendidikannya sukses sampai mungkin saat ini lebih marak lagi dengan mengejar gelar S1, S2, S3 gitu. Kuncinya adalah bagaimana seberapapun nanti tingkat pendidikannya, dia itu paham agama. Nah, ini kunci dia selamat dari naron, selamat dari neraka. Dan poinnya kita dapat jelas ya, yaitu pada pendidikan pada orang tua terlebih dahulu, baru pada anak-anak. Sehingga dari ayat ini saja kalau kita mulai, maka pendidikan anak itu sebenarnya pendidikan untuk satu keluarga semuanya gitu. Ya anaknya kena, ya ayah ibunya kena, ayah bundanya kena. Ya mungkin dia punya keluarga besar lagi, dalam satu rumah itu kena semuanya. Sehingga jangan menganggap kalau pendidikan anak berhenti pada anak saja. Kita kalau bahas parenting berhenti pada anak saja. Kalau berhenti pada anak saja, wah. Ya kita lihat prakteknya saja deh. Kalau anak sudah baik itu di sekolah gitu. Ketika di rumah dia berhadapan dengan ayah yang malas sholat, ya, ayah yang beri contoh yang tidak baik. Kira-kira pengaruh pada anak ataukah tidak? Jawabannya pengaruh sekali pada anak. Maka bukan dari sisi sekolahnya gitu. Dan slide berikutnya, pendidikan anak itu sejak dini. Ya, pendidikan anak itu dilakukan sejak dini. Kalau kita mau perhatikan ini pada hukum perintah sholat ya. Karena dari rukun-rukun Islam yang ada syahadat. Ya, kalau syahadat kita sudah tahu pentingnya. Tapi setelah syahadat itu kan kita jalani sholat, kemudian puasa, zakat, haji. Nah yang diperintahkan terlebih dahulu, bahkan diingatkan keras ini pada sholat. Kata Nabi SAW, muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'i sinin wadribuhum alaiha wahum abna'u ashri sinin wa farriqu bainahum fil madaji. Perintahkanlah anak kalian untuk sholat mulai saat mereka itu usia 7 tahun. Artinya ketika 7 tahun lebih disuruh untuk ayo ke masjid, ayo kerjakan sholat gitu. Mungkin ketika usia di bawah 7 tahun, ya 5 tahun, ya yang penting diajak dulu. Ya, namun kalau ketika 7 ya sudah suruh bangun subuh, sudah ayahnya ngajak ke masjid. Bahkan ini mungkin sudah sebelum-sebelumnya juga. Nah ketika 10 tahun Nabi SAW katakan wadribuhum alaiha, pukullah mereka wahum abnau ashri sinin, ketika 10 tahun. Karena 10 tahun nanti dia mau beranjak balik itu. Atau bahkan mungkin ada yang sudah balik. Nah ini lebih ditekankan lagi untuk menjaga sholat. Dan tidak sedikit orang tua dalam masalah sholat anak tidak perhatikan. Mungkin bapaknya, ibunya rajin sholat, ibunya di rumah, bapaknya di masjid. Belum tentu anaknya berangkat bareng gitu dengan bapaknya, atau anak putrinya di rumah dengan ibunya gitu. Belum tentu. Kadang orang tua cuma mementingkan ya yang penting saya ibadah, anak saya ya kalau mau ya silakan, kalau enggak ya sudah gitu. Sebagian orang tua kadang cuma egonya sendiri atau dia sendiri, dia tidak mau mengajak anaknya. Anaknya belum bangun, sudah sampai jam 6, setengah 7 belum bangun untuk subuh. Ya sudah dibiarin aja, ya sudah ayo pergi sekolah, ayo pergi sekolah, sudah. Padahal dia harusnya ngajak anaknya kalau memang waktu subuh azan jam 4 ya sudahlah dibangunin jam 4 gitu. Itu dalam rangka juga jalankan ayat sebelumnya, ku anfusakum wa ahlikum nara. Kemudian pada
lanjutan hadis ini tentang masalah adab memisah antara anak laki-laki dan perempuan, wa farriqu bainahum fil madaji, dan pisahlah tempat-tempat tidur mereka. Nah, ini diajarkan juga untuk mengerti ada perbedaan gender, ada perbedaan jenis, laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Nah, secara umum kalau yang dikatakan oleh Dr. Nasih Al-Ulwan ada 5 metode dan sarana pendidikan untuk anak ya. Yang pertama keteladanan, yang kedua kebiasaan, yang ketiga ada memberi nasihat, yang keempat itu memberikan perhatian atau pengawasan, kemudian yang kelima itu hukuman. Ini bukan pilihan, ini bukan choice, ini bukan opsional, tapi dijalankan berbarengan gitu. Ada situ keteladanan. Nah, awalnya dari orang tua dulu. Nanti kita akan lihat penjelasan lagi selanjutnya. Seperti yang sebelumnya juga saya jelaskan. Jadi pendidik, kalau dalam rumah berarti orang tua, itu panutan, idola gitu. Kalau jadi idola ya apa-apa dicontoh. Ya. Nanti saya jelaskan lagi tentang keteladanan. Terus yang kedua kebiasaan, menanamkan kebiasaan pada anak. Tadi seperti ngajak dia sholat, dibiasakan gitu. Anak laki-laki ayahnya ngajak terus ke masjid gitu, itu kebiasaan namanya. Yang ketiga beri nasihat. Jadi ada mendidik anak kasih nasihat. Ada cara-cara nasihat juga, tidak mesti kasih ceramah seperti ini, duduk suruh anak duduk terus dikasih tausiah gitu, enggak. Ada ya kiat-kiat sendiri. Terus ada juga perhatian atau pengawasan. Orang tua ngawasi, orang tua lihat nih anak ini ngapain aja nih ya. Ini dengan gawainya, gadgetnya ini ngapain gitu. Nanti bisa perhatikan akidah dia, mungkin tontonan dia yang merusak. Seperti misalnya kalau zaman ini film-film anim gitu. Ada dari sisi akhlak gitu. Dia contoh YouTuber yang akhlaknya kurang bagus. Nah diingatkan, diawasi orang tua. Ada dari sisi mental, ada dari sisi sosialnya juga. Sosial berarti bergaul dengan teman-temannya. Nah ada lagi yang kelima itu hukuman. Hukuman di sini nanti dilihat ya tidak main pukul muka gitu, tidak. Tentu ada aturan-aturan juga, tidak boleh pukul wajah, pukulannya mendidik gitu. Intinya kalau kita bicarakan hukum itu seputar untuk menjaga agama, jiwa, kehormatan, akal dan harta. 5 hal yang dijaga: agama, jiwa, kehormatan, akal dan harta. Nah ini yang pertama tadi ya, ortu jadi teladan. Nah, ini prinsip yang perlu diingat. Sekolah terbaik untuk anak adalah keluarganya sendiri, bukan sekolah yang super mahal. Sebagian orang tua kira anak saya ini nanti bisa sukses kalau sekolahnya tinggi, saya masukkan di sekolah super mahal ini fasilitas istimewa, fasilitas anak sultan gitu. Padahal itu belum jadi jaminan. Sebenarnya bukan di sekolahnya, lebih banyak dia teladani nanti orang tuanya di rumah. Kalau dia masuk pondok 3 tahun, ini kan sebelum dia masuk pondok dan sudah dia masuk pondok kan banyak di rumah. Setelah dia dari pondok juga dia kembali lagi ke rumahnya gitu. Ada orang tua dengan anak malah kontradiksi. Anaknya gini, orang tuanya gini gitu. Padahal orang tua masukkan anak dalam pondok tadi. Nah, coba kalau awalnya itu dari orang tua berikan teladan yang baik, jadikan teladan gitu. Dan ingat prinsipnya itu pasti akan ditiru itu. Orang tua itu pasti akan ditiru. Syekh Mustafa Al-Adawi dalam kitab beliau Tarbiyatul Aulad itu katakan, di antara dampak amal soleh dari orang tua pada anak adalah anak akan meneladani amal yang dilakukan oleh orang tuanya. Dalam kitab tersebut beliau sebutkan ya paparan seperti paparan cerita gitu. Beliau kisahkan kalau orang tua bangun malam terus anaknya nggak bangun juga gitu.
nggak bisa perhatikan orang tuanya. Pasti ada suatu waktu anak juga pengen seperti itu. Orang tuanya ke masjid, masa anak laki-lakinya, anak lanangnya nggak pergi ke masjid juga? Ibunya pakai jilbab, masa anak perempuannya nggak pakai jilbab juga? Mustahil seperti itu. Ya paling ada sedikit aja yang berbeda, tapi rata-rata akan ikut orang tuanya, pasti akan ditiru. Dan ini dampaknya itu ada ya pada anak. Nah, sebaliknya berarti amal buruk orang tua juga akan ditiru oleh anak. Plek bisa sama. Rata-rata anak yang merokok ya karena dari bapaknya dulu gitu. Bisa jadi dari lingkungannya juga kanan kiri gitu. Tapi rata-rata ada yang lihat bapaknya sendiri. Kenapa dek kamu ngerokok? Ya bapak saya tiap hari suruh saya beli rokok terus. Masa saya nggak ikut juga dengan bapak saya? Walaupun bapaknya marah-marah gitu. Kamu nggak boleh seperti ini. Ini tidak pantas untuk kamu. Biar bapak saja. Tetap anak akan niru itu. Kalau amal soleh ditiru, maka amal yang jelek juga pasti ditiru. Maka panutan anak itu adalah orang tuanya, bukan hanya gurunya gitu ya. Lebih dominan nanti pada orang tua gitu. Walaupun nanti ada yang meniru gurunya juga. Maka sebagian anak-anak bahkan bercita-cita, saya ingin seperti bapak saya. Saya contoh saja bapaknya, coba lihat aja pemain bola itu ya. Rata-rata anak-anaknya itu main bola semuanya. Siapa pemain nomor 1 dunia, dia wariskan lagi ke anaknya. Cita-cita anaknya apa? Saya ingin seperti bapak saya terkenal saat ini. Maka tidak jauh-jauh dari itu. Sedikit yang berbeda. Nah, di sini juga sebagian yang pakar parenting itu nyebut kalau ayah itu teladan untuk anak laki-lakinya. Sedangkan kalau untuk anak perempuannya, ayah itu jadi cinta pertamanya. Artinya dia senang dengan ayahnya gitu. Sedangkan kalau untuk ibu, untuk anak laki-laki maupun anak perempuan, itu malaikat pelindungnya. Nah, diibaratkan seperti itu. Ini lagi bangun kebiasaan. Nah, itu tadi metode yang kedua, bangun kebiasaan. Nah, sini tadi seperti saya singgung, membiasakan sholat 5 waktu, mengajarkan halal haram. Makan tangan kanan ya, minum tangan kanan ya, itu lagi ajarkan itu. Ketika dia lagi pegang gorengan dengan tangan kiri, ya orang tua ingatkan itu, dek tangan kanan, jangan tangan kirimu itu. Nah, dia timbul kebiasaan di situ. Bahkan bisa sampai kalau tadi dari sisi adab, dari sisi akhlak, bisa juga untuk amalan-amalan seperti amalan sunnah. Biasakan anak misalnya sholat duha di rumah walaupun cuma 2 rakaat. Biasakan bangun malam. Biasakan misalnya tutup sebelum tidur itu witir dulu, bisa. Nah, itu sudah bangun kebiasaan di situ. Mungkin puasa juga anak dibiasakan Senin Kemis. Walaupun mungkin kalau orang Jawa itu puasanya beduk juga puasa sunnah nggak masalah gitu. Dia sudah punya kebiasaan. Nah, sekarang cara menasihati. Tadi ada metodenya lagi, yang ketiga itu cara menasihati. Nah, ini bisa macam-macam. Nanti Ustadz Yusuf lebih banyak penerapannya ini pada gidamak seperti ini ya. Nah, ini ada dengan kisah, cerita gitu. Anak-anak dengar cerita itu senang gitu. Ada dengan dialog bertanya. Biasanya ibu-ibu itu sulit jawab pertanyaan anaknya sendiri. Allah itu diciptakan oleh siapa gitu. Pertanyaan-pertanyaan mungkin remeh tapi ibu nggak bisa jawab, bingung juga nih. Aduh mau jawab gimana, nanti ibu salah jawab gitu. Padahal mudah dia jelaskan. Ya, Allah itu khaliq, Allah itu lam yalid wa lam yulad. Sederhana saja menjawabnya itu. Terus menasihati sambil bercanda, nggak mesti duduk kasih ceramah gitu ya. Sambil guyon ya. Yang penting masuk nasihat tadi untuk anak. Kadang nasihat tidak panjang-panjang gitu. Anak cepat bosan itu. Mama kok marah-marah terus ya. Ayah kok marah-marah terus ya. Akhirnya bosan. Kadang dengan memberi contoh langsung. Ini loh cara makan. Oh ini loh cara minum gitu. Ya. Nasihatnya kadang dengan lisanul hal, tidak dengan lisanul maqal. Gitu. Kasih contoh langsung. Aplikasinya dia kasih tahu gitu.
Kadang juga memanfaatkan momen. Oh, temannya ada yang misalnya masalah dengan orang tuanya, ibunya ingatkan lagi, itu loh, kamu tuh jangan kayak dia gitu. Itu salah itu. Itu lagi memanfaatkan momen. Orang lain salah, dia ingatkan pada anak. Terus bisa juga dengan menunjukkan yang salah. Tadi kayak contoh makan dengan tangan kiri gitu. Nah, itu langsung ditunjukkan. Atau mungkin dia tiru-tiru kalau saat ini ada prank-prank gitu, dia kerjain adiknya sendiri. Kasih tahu ya, ini prank-prank kayak gini nggak boleh. Ya, kerjain orang, garapin orang kayak gitu, adik sendiri nggak boleh gitu. Kagetin kayak gitu nggak boleh. Tunjukkan itu salah. Ada juga dengan peragaan tangan, artinya nasihati itu sambil memeragakan sesuatu gitu. Bisa. Ibu lebih paham ini untuk membahasakannya. Nanti dalam teori Gidamak itu ada cara-cara seperti ini. Ada juga perhatian atau pengawasan. Ini tadi yang keempat ya. Perhatian atau pengawasan misalnya terhadap pendidikan sosial. Cara bergaul dengan lawan jenis Rasulullah SAW ajarkan. Tundukkan pandangan, tidak ganggu orang lain, melarang kemungkaran. Nah, itu lagi interaksi dengan yang lain gitu. Seperti Rasul SAW melihat ada orang duduk pinggir jalan, para sahabat mereka katakan, kami cuma bisa duduk di sini gitu. Baik, kalau begitu ghaddul basar, wakaful adza. Ya. Kalau begitu kalian itu disuruh kalian tundukkan pandangan, terus jangan ganggu orang lain, terus amar ma'ruf nahi mungkar, disuruh di situ raddus salam, jawab salam. Nah, itu lagi interaksi. Maka kadang ngawasinya dengan mengingatkan seperti tadi untuk ketika interaksi sosial. Juga ada perhatian dalam memberi peringatan dari yang haram. Misalnya laki-laki tidak pakai cincin emas. Mungkin ada anak laki-laki bilang, kok adik saya pakai cincin emas, kok saya enggak? Nah, bisa diingatkan. Terus yang ketiga ada dengan perhatian dalam hal mendidik anak. Misalnya tadi baca bismillah ketika makan. Makan yang ada di dekat, makan dengan tangan kanan. Kemudian bisa juga di sini perhatiannya itu dalam membimbing orang dewasa. Contoh Rasulullah SAW itu mengingatkan seorang ibu yang berjanji memberikan kurma tetapi hanya berbohong. Nah ini kadang ibunya yang dinasihati, yang diawasi gitu. Nah ini biar tidak ditiru oleh anak. Kemudian ada yang kelima itu perhatian terhadap pendidikan akhlak. Ya. Contoh Rasulullah SAW itu melarang memuji seorang di hadapan orang yang dipuji. Nah, kadang bisa dijelaskan pada anak seperti itu. Ada juga dalam pendidikan mental, menyuruh memberi hadiah pada anak-anak dengan cara yang adil gitu. Yang terakhir menghukum, memberikan hukuman. Nah, memberikan hukuman di sini ada aturan-aturannya di sini ya, secara ringkas. Ada 6 kalau tidak salah di sini saya sebut. Ada bersikap lemah lembut, memperhatikan karakter anak juga, karena mungkin kakak dengan adiknya beda karakternya. Terus yang ketiga memberikan hukuman secara bertahap. Ya kalau masih biasa ya dikasih hukuman ringan dulu, tidak langsung berat ya, sampai yang keras nanti hukumannya. Terus yang keempat itu menunjukkan kesalahan dengan mengarahkan pada yang benar. Terus yang kelima itu menunjukkan kesalahan dengan sikap lemah lembut. Kemudian juga bisa dengan isyarat, menegur, menjauhinya, atau kadang memukul, atau hukuman yang dapat menyadarkan. Ya, ini 5 tadi ya, 5 metode untuk mendidik anak secara umum seperti itu. Jadi kalau ada tanya kiat-kiat mendidik anak bagaimana, 5 metode ini itu ada di sini, teladan, kebiasaan, nasihat, perhatian atau pengawasan, kemudian yang kelima itu memberikan hukuman. Nah, jika 5 ini jalankan dengan baik, nah insya Allah itu akan lebih mencetak anak-anak yang baik, yang soleh-soleha, ya, apalagi kita bisa melihat penerapannya langsung. Ya, kadang kita perlu role model untuk melihat ini ya, siapa yang bisa jadikan contoh ya, saya terapkan ini pada anak saya ya. Ya, dari metode Gidamak ini kita akan dapati ternyata role model untuk mengetahui bagaimana cara mengasuh anak yang baik ternyata dari ibu itu sendiri. Ya, dari ibu itu sendiri. Tentu saja ibu yang ideal. Ya, tentu saja ibu yang ideal, ibu yang sudah paham gitu nanti dia mendidik anak bagaimana. Nah, karakter ibu ini yang dicontoh.
Nah, ini yang banyak diulas nanti oleh Ustadz Yusuf Usman Baisa. Metode ini luar biasa, saya juga baru membaca dan baru tersadarkan dengan metode ini ya. Ringkas tapi Gidamak itu metode yang sebenarnya sudah tercakup pada ibu sendiri, kita bisa pahami dengan ringkas dan tinggal menerapkan dan mengetahui dari ibu itu sendiri. Nah, nanti beliau akan paparkan lebih jauh dan mudah-mudahan kita bisa ambil ilmu yang manfaat. Falyatafaddal masykur Ustaz Yusuf. Karena memang pendidikan anak adalah tanggung jawab orang tua, ayah bundanya. Lalu bagaimana metode Gidamak, yaitu gaya ibu dalam mengasuh anak? Karena salah satu pendidik yang mengasuh dan mendidik anak adalah ibunya, karena ibu adalah sekolah yang pertama. Masya Allah. Nanti tadi sudah dijelaskan bagaimana tanggung jawab orang tua, bagaimana metode pendidikan menurut Islam. Selanjutnya kita akan dengarkan para pemirsa, ayah bunda, dimanapun antum berada, metode Gidamak, gaya ibu dalam mengasuh anak, yang akan disampaikan oleh Ustadz Yusuf Usman Baisa LC, hafizahullah. Kepada beliau kami persilakan. Silakan Ustadz Yusuf. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bihudah ila yaumil qiyamah wa ba'd. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang tidak terhingga. Di antaranya adalah nikmat iman Islam. Berikutnya adalah nikmat kesehatan, dan yang tidak kalah adalah nikmat ukhuwah Islamiyah. Di mana pada hari ini kita semua sedang berkumpul, dan saya merasa senang dan merasa terhormat sekali bisa berkumpul bersama Ustaz Muhammad Abduh Tuasika. Kita ingin berdiskusi dan kita ingin melibatkan semua yang peduli dalam masalah ini agar terlibat bersama kita. Di mana kita punya problem besar di tengah-tengah masyarakat. Kita lihat gerakan yang begitu dahsyat, kaum wanita pergi bekerja, entah pergi ke kantor, entah pergi ke pabrik, entah pergi ke mana-mana. Akibatnya apa? Akibatnya kita kehilangan para pemimpin. Ini akibat yang paling dahsyat, di mana yang semestinya mencetak para pemimpin adalah para ibu-ibu yang ideal. Ternyata hal itu hilang. Kenapa? Karena gerakan yang dahsyat ini. Oleh karena itu, kita tidak bisa tinggal diam. Kita harus kembali lagi menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia. Ada dua model. Ada lelaki, ada perempuan. Di mana seorang perempuan memiliki kesiapan-kesiapan menjadi pengasuh. Baik itu fisiknya maupun psikisnya, jiwanya, mentalnya, perasaannya dan sebagainya. Allah sudah siapkan perempuan itu untuk menjadi pengasuh. Sehingga terbukti kalau seorang ibu telah benar-benar mengasuh dan dia telah benar-benar menjadi pengasuh yang ideal, menjadi ibu yang ideal, tidak mungkin bisa dikalahkan oleh yang lain. Karena perangkat-perangkat yang dimiliki oleh ibu, baik fisik maupun mental, tidak dimiliki oleh yang lain, oleh lelaki dalam hal ini. Contohnya, seorang ibu itu memiliki susu. Ini kekayaan yang dahsyat yang dibutuhkan oleh semua bayi. Sehingga siapapun yang pernah dilahirkan, dia merasakan bagaimana dia harus mencari ibunya, membutuhkan ibunya. Dan begitu akrabnya dengan ibu karena pengaruh susu. Ini satu hal yang tidak dimiliki oleh lelaki. Hal yang lain, Allah berikan bahwa perempuan itu penuh kasih sayang, penuh dengan kelembutan, penuh dengan perhatian kepada anaknya.
Dan ini sulit untuk dikalahkan oleh lelaki. Oleh karena itu, di saat kita ingin beradu dengan seorang ibu dalam menyayangi, dalam mengasihi anak, tidak mungkin lelaki yang manapun bisa mengalahkan ibu. Kemudian kelebihan yang lain yang tidak kurang-kurangnya, bahwa seorang ibu itu sangat sabar, sangat lembut, sangat tekun dalam mengasuh anak. Jadi kita bayangkan, kita adu antara seorang lelaki dengan seorang perempuan, ini ibu, ini suami, diberi berupa anak. Ayo, berapa jam kuatnya? Seorang ibu bisa seharian, bahkan bisa berhari-hari dengan anaknya dan terus sabar. Walaupun anak itu bawel, walaupun anak itu punya banyak masalah, dan seterusnya dan seterusnya. Bapak mungkin sejam 2 jam gak sabar. Ini sebuah contoh bahwa inilah ibu. Ibu itu Allah siapkan untuk menjadi pengasuh. Sementara ayah, Allah berikan kelebihan yang tidak dimiliki oleh ibu. Akal yang begitu panjang, otot yang begitu kuat, kesiapan dalam tempo yang panjang, kesiapan untuk melakukan perjalanan jauh dan sebagainya. Sehingga di saat seorang perempuan dibubadah seperti lelaki, dia akan bilang, nggak bisa saya seperti lelaki yang kayak begitu itu katanya. Ini kenyataan hidup. Allah telah menciptakan lelaki itu wajib mencari nafkah, wajib menafkahi siapapun yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian seorang lelaki terus, yakni dia itu menjadi ayah, menjadi suami, menjadi pemimpin, menjadi penanggung jawab dalam menanggung keluarganya atau siapapun yang menjadi tanggung jawabnya. Tapi kita melihat seorang ibu tidak demikian. Bahwa seorang ibu, seorang perempuan tidak pernah di dalam hidupnya ada kewajiban mencari nafkah. Tidak ada. Tidak pernah pun ada kewajiban di dalam Islam ini bahwa seorang ibu itu wajib menafkahi dirinya pun tidak wajib. Sehingga kalau ada seorang perempuan menafkahi, itu sedekah, memberi nafkah, itu bukan kewajiban. Kalau lelaki kewajiban. Nah, dari sini kita lihat ada hal yang semestinya kalau kembali lagi akan terjadilah penyelesaian masalah. Kita lihat masalah besar yang sedang terjadi di tengah umat manusia, di tengah umat Islam. Penyebabnya apa? Penyebabnya ketidakseimbangan. Bahwa semestinya seorang perempuan menjadi malah membandingnya. Nah, oleh karena itu saya pun dengan kesadaran penuh menyusun sebuah metode yang dinamai dengan Bidama, gaya ibu dalam mengasuh anak, di mana kita melihat bahwa ibu itu punya kehebatan dalam hal mengasuh luar biasa sekali. Keberhasilannya kita pun bisa menonton bagaimana para imam itu yang bisa menjadi seperti itu hebatnya. Padahal mereka itu anak-anak yatim. Kita melihat bagaimana Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad. Siapa mereka? Mereka anak-anak yatim. Tapi kok hebat banget mereka itu. Siapa yang mendidiknya? Apakah ayah mereka? Tidak. Ternyata yang mendidik mereka itu adalah ibu. Yang mencetak mereka adalah ibu. Itu adalah ibu-ibu ideal. Nah, kita memimpikan lagi. Ayo, kita kembali lagi ingin supaya bermunculan lagi ibu-ibu ideal. Supaya para pemimpin, para imam, para ulama, para pemimpin yang benar-benar akan menyelesaikan
di sini dalam membahas metode Gidama, bahwa siapakah ibu yang ideal itu? Ibu yang ideal itu adalah ibu yang benar-benar mampu untuk memiliki itu semua, karena Allah telah memberikan kesiapan kepada seorang ibu. Contohnya bahwa ibu itu memiliki kandungan, memiliki rahim. Seorang anak itu sudah diasuh oleh ibunya semenjak anak itu di dalam kandungannya. Kemudian begitu anak itu lahir, seorang ibu menemani anaknya tidur. Seorang ibu meninabobokkan anaknya supaya bisa tidur dengan cerita, dengan melakukan banyak hal. Kemudian seorang ibu pula pandai sekali melakukan pendekatan, sehingga seorang ibu itu sangat akrab dengan anaknya dan seorang anak itu sangat akrab dengan ibunya. Silakan diadu. Mana yang lebih dekat, seorang anak kepada ibunya atau seorang anak kepada ayahnya? Dengan ayah dekat, tapi tidak bisa dikalahkan. Seorang ibu itu pasti lebih dekat dengan anaknya dan anaknya lebih dekat dengan ibunya. Kemudian seorang ibu itu pandai dalam melakukan pembiasaan pada anaknya, sehingga kita lihat bagaimana kebiasaan-kebiasaan anak itu yang melahirkannya adalah ibu. Kemudian pelayanan itu sangat penting sekali. Pelayanan itu bukan cuma melayani kebutuhan fisik, tapi ada hal-hal yang berkaitan dengan perasaan, hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan. Ini kelebihan seorang ibu. Kemudian kita lihat di saat seorang ibu itu memiliki 6 fungsi pengasuh, akan luar biasa sekali. Yang pertama, seorang ibu mampu menjadi instruktur, pelatih. Dia melatih anaknya untuk punya kemampuan-kemampuan. Seorang ibu adalah seorang fasilitator. Dia yang memberikan fasilitas, dia yang memudahkan, dia yang membantu sehingga anaknya benar-benar terbantu dan terlayani. Kemudian seorang ibu adalah seorang motivator. Dia memberi spirit, memberi semangat sehingga anaknya itu terbangun, punya himmah, punya kehendak yang kuat, punya azimah di dalam hidup ini, punya cita-cita yang tinggi. Dan seorang ibu adalah seorang konsultan, tempat curhat bagi anaknya. Anaknya mengadu, mencari siapa? Yang dicari ibunya. Kemudian seorang ibu adalah seorang mediator. Dia yang menghubungkan anak dengan sekitarnya. Bagaimana anak itu punya masalah dengan kawannya, dengan tetangganya, dengan siapapun, maka ibunya yang menyelesaikan masalah itu. Kemudian seorang ibu adalah seorang inspirator. Dia bercerita tentang orang-orang hebat sehingga anaknya itu terinspirasi. Ini seorang ibu. Apakah ini semua membutuhkan ilmu yang tinggi? Tidak pula. Apakah ibunya Al-Imam Syafi'i ilmunya seperti Al-Imam Syafi'i? Apakah ibunya Al-Imam Al-Bukhari seperti ilmunya Al-Imam Al-Bukhari? Apakah ibunya Al-Imam Ahmad seperti Al-Imam Ahmad? Tidak kawan, tidak ada itu. Tidak ada syarat seorang ibu itu harus jadi ulama, dan tidak terbukti bahwa ibunya orang-orang hebat itu adalah para ulama, tidak juga. Sehingga kepandaian ini semua tidak membutuhkan ilmu yang luar biasa. Dan ini yang harus dibangun. Kemudian seorang ibu, dia itu punya kemampuan dalam membimbing dan mengarahkan anaknya, sehingga anak itu bisa menggapai cita-citanya, sehingga anak itu bisa menggapai harapannya.
Kemudian ibu pula yang membimbing dan mengarahkan agar anak itu benar-benar rajin, benar-benar tekun. Dan si ibu pun terus bergaul dengan anaknya. Sehingga anak itu tahu betul tentang bakat anaknya itu apa, minatnya apa, passionnya apa, hobinya apa. Sehingga di saat seorang ibu itu benar-benar tahu tentang potensi-potensi anaknya ini, anaknya itu bisa diusung untuk punya prestasi-prestasi tinggi. Sehingga kita lihat di saat seorang ibu itu benar-benar menjadi ibu ideal, dia terbukti menjadi manajer rumah tangga, bahwa itu adalah pemimpin rumah tangga. Dia adalah raja, dia adalah presiden, dia adalah kepala rumah tangga. Tapi ibu, dia adalah manajer rumah tangga. Dia yang mengelola rumah, dia yang mengatur rumah. Kemudian seorang ibu itu adalah seorang yang menjadi guru bahasa komunikasi bagi anak-anak. Sehingga orang pun menyebut bahasa ibu. Itu bukti bahwa setiap anak itu belajar bahasa komunikasi dasar itu dari ibunya. Kemudian seorang ibu adalah pengelola komunikasi dan informasi. Jadi kita lihat rumah itu sentralnya siapa sih? Sentralnya adalah ibu. Sehingga semua anak itu mesti punya kontak yang bagus dengan ibunya. Sehingga semua bentuk komunikasi dan informasi itu selalu dikelola oleh ibu. Kemudian yang keempat, bahwa ibulah pengarah gaya hidup. Sehingga gaya hidup anak itu lebih banyak mencontoh ibunya. Kalau ibunya itu gayanya gaya modern, kebarat-baratan, maka anaknya pun akan seperti itu. Di saat ibunya itu, yakni seorang wanita yang muslimah, salihah, benar-benar taat dan beribadah kepada Allah, maka anaknya pun akan seperti ibunya. Karena orang paling berpengaruh dalam hal gaya hidup, dalam hal orientasi arah hidup ini, ibu yang paling menentukan. Sehingga kita lihat di sini ada 4 poros yang kalau seseorang itu meniru ibu dalam keberhasilannya membentuk anak, ini ada 4 poros penting yang ternyata itulah keberhasilan ibu. Bahwa ibu itu berhasil membangun bahasa yang disebut kemudian dengan bahasa ibu. Kemudian yang kedua, ibu yang membangun selera anak, sehingga anak itu memiliki selera seperti selera ibunya. Kemudian perilaku anak itu umumnya meniru ibunya. Berikutnya lagi adalah orientasi atau gaya hidup, itu banyak meniru kepada ibunya. Ya, silakan. Ya, baik, Ustaz. Ada lagi, Ustaz, waktunya kita mohon maaf, Ustaz. Kita bagi-bagi. Ya. Masya Allah. Baik pemirsa, Ustaz Yusuf, syukran, jazakumullah khair, bisa menyampaikan materi yang cukup panjang dan menarik. Juga Ustaz Abdul. Mohon maaf Ustaz Yusuf dan Ustaz Abdul, kami batasi dulu karena kita ada sesi diskusi, Ustaz. Baik, terima kasih tadi bagaimana Ustaz Yusuf dan Ustaz Abdul sudah menjelaskan tentang metode Gidamah, gaya ibu dalam mengasuh anak. Baik, pemirsa sekalian, ayah bunda dan juga kedua ustadzuna, gurunda, Masya Allah, ini kekuatan ibu sangat luar biasa ya dalam mendidik anak. Kalau bahasa sekarang, Ustadz mungkin ada bahasa anak milenial, the power of mama gitu, Ustadz. Ya, kekuatan mama itu dahsyat sekali, luar biasa ini. Seringkali gaungkan seperti itu bisa menggerakkan seorang anak dan juga bahkan masyarakat gitu saja. Walaupun kelihatannya
lemah lembut gitu kan, kelihatan lemah tapi ternyata punya kekuatan khusus. Baik, para ustadz kita dan juga pemirsa, kami mohon maaf ya karena ini judulnya diskusi parenting Islam. Jadi kami akan membuka diskusi tanya jawab kepada para pemirsa yang hadir dalam acara Zoom ini karena waktu kita terbatas sampai kita 17.45 dan Ustaz Abdul, Ustaz Yusuf, kita mohon izin Ustaz untuk membuka tanya jawab. Ustaz Abdul. Iya, Ustaz. Siap Ustaz. Ya, baik para pemirsa sekalian, ayah bunda dan pendidik dimanapun antum berada, kita akan buka dari Zoom terlebih dahulu. Barangkali ada yang ingin ditanyakan kepada dua ustadz kita, narasumber kita pada kesempatan diskusi parenting kali ini. Kami persilakan untuk pertanyaan yang pertama dari Zoom. Silakan admin bisa memilih penanya yang pertama. Tafadhol. Nah, ya silakan bisa langsung. Baik, kami persilakan. Ada yang mau langsung bertanya, silakan. Baik, kalau begitu kami mulai dari pertanyaan pesan singkat melalui Zoom ya. Admin di sini Ustaz ada pertanyaan. Afwan Ustaz izin bertanya. Assalamualaikum. Bagaimana jika suami meminta istri untuk tetap menjadi ibu rumah tangga atau pebisnis, sedangkan istri ingin tetap berkarir atau bekerja? Ini pergi pagi pulang petang, pulang sore. Biasanya orang pempat di sini dalam kurung pergi pagi pulang sore gitu ya. Namun di samping itu tetap ingin merawat anak sebagai kewajiban dari seorang ibu. Seperti apa metode untuk mengawasi anak sesuai dengan pola asuh yang sesuai dengan kita? Sedangkan anak mungkin dititipkan kepada orang lain ketika orang tuanya sedang bekerja. Seperti itu. Silakan Ustaz Yusuf atau Ustaz Abdul. Ustaz Yusuf dulu, Ustaz Yusuf. Fadhal Ustaz. Ya, silakan. Baiklah, ini justru awal yakni pemicu. Ya. Kenapa kok saya berpikir tentang gidana? Justru ini masalah. Karena adanya gerakan ibu meninggalkan rumah untuk bekerja. Saya punya pertanyaan yang sangat pragmatis kepada ibu yang seperti ini. Bu, mana yang ibu mau pilih? Ibu memberi makan anak itu tahu dan tempe, makanan yang sederhana, tapi anaknya soleh. Pakaian mereka sederhana, tapi soleh. Atau pakaian mereka bagus, makanan mereka lezat, tapi nakal. Saya yakin ibu itu akan menjawab pilih anak soleh walaupun pakaian dan makanannya sederhana. Nah, maka kenapa ibu harus keluar rumah untuk mencari nafkah? Jadikan anak ibu itu pemimpin. Jadikan anak ibu itu apa yang ibu harapkan. Jadi di sini seseorang itu harus mampu membatasi diri. Bahwa mengasuh anak itu lebih penting daripada makanan enak, daripada pakaian yang bagus. Begitu. Baik, terima kasih Ustaz. Ini ada tanggapan sedikit dari ibu-ibu juga nih terkait pertanyaan tadi saat sebelum Ustaz Abdul menjawab. Bukan maksud kami para ibu meninggalkan anak untuk bekerja, tapi para suami tidak sanggup tanda kutip memenuhi kebutuhan hidup. Ustaz, please. Saya ini Ustaz ya. Tadi yang pertama yang Ustaz Yusuf, saya sudah jadi metode Ustaz Yusuf ini sebenarnya saya sudah mendapatkan ini cara halus untuk mengajak ibu-ibu kembali saja ke rumah begitu. Tapi dengan cara metode gidamak yang beliau giatkan. Jadi sebenarnya saya sudah nangkap itu. Jadi ini cara halusnya sebenarnya. Ayo ibu-ibu balik ke rumah aja deh untuk ngurus anak itu sendiri gitu. Sebenarnya kalau tanggapannya ibu-ibu milenial itu ada beberapa nih Ustadz Yusuf ya. Dan juga ini mungkin yang kebanyakan hadir ibu-ibu milenial juga ya.
sebagian itu kayak merasa sedih gitu, atau dia jadi down mentalnya, jatuh mentalnya ketika dia cuma jadi ibu rumah tangga saja. Bahkan mungkin dia lulusan S1, mungkin juga S2 ada gitu ya. Terus ujung-ujungnya balik lagi ke rumah. Ketika kumpul-kumpul dengan keluarga, sering dapat komentar itu. Ditanya, sekarang kerja di mana? Nah, ketika dia mau beri jawaban, saya di rumah saja gitu. Ini agak malu begitu. Nah, itu yang biasanya membuat mereka down juga seperti itu. Tapi sebenarnya yang harus dipahamkan pada ibu-ibu muslimah, justru ibu itu dari pagi sampai malam, sampai istirahat kembali, mengurus anak 24 jam dan bareng-bareng dengan anak terus, itu pekerjaan yang luar biasa. Itu lebih daripada wanita yang punya jabatan tinggi di kantor. Dan pekerjaannya dia ngurus sendiri itu. Habis subuh anak sudah dijaga-jaga dulu jangan sampai bangun, kemudian dia sholat pun dalam keadaan takut nih jangan-jangan anak ini sudah bangun nih. Nanti pagi-pagi mulai lagi rawat anak, sampai nanti ini baru satu anak nih yang masih kecil mungkin bareng dengan dia, nanti ada anak yang sudah sekolah lagi, kalau punya anak 2, 3 lagi gitu, repot banget gitu. Jadi kalau mau dibilang gak usah khawatir dengan komentar-komentar kayak tadi, bangga jadi ibu rumah tangga. Itu sudah jadi pekerjaan luar biasa loh. Bukan saya sebut pekerjaan ini sebagai pahala luar biasa itu. Jadi amal jariah juga oleh ibu-ibu yang menekuni ini gitu. Jadi nggak usah sedih. Adapun tadi memilih kerja di luar rumah pun para ulama persyaratannya ketat sebenarnya. Ya harus pekerjaan rumah beres dulu gitu ya. Terus ketika keluar rumah juga pekerjaannya memang spesialis dia gitu. Baru tidak terjadi ikhtilat. Itu syarat-syarat dari para ulama sebutkan. Kalau mau terapkan, kalau saya mau ambil syarat-syarat ini terapkan ke negeri kita, itu syarat-syarat berat. Kalau mungkin di Saudi mungkin masih bisa diterapkan gitu. Karena mereka punya bidang-bidang kerja sendiri, ini kantor untuk perempuan sendiri, laki-laki sendiri gitu. Sehingga kalau mau tanya, mau balik tadi ke masalah ibu rumah tangga ataukah bekerja, tetap saran saya ya tetap harus pede untuk jadi ibu rumah tangga. Ustaz, gelar saya bagaimana Ustaz? Insyaallah gelar S1 S2-mu lebih manfaat untuk anakmu. Kamu cetak yang lebih generasi lebih sukses lagi daripada ya diri ibu itu sendiri tadi. Bisa jadi Imam Bukhari, Imam Syafi'i dan imam lain yang lebih besar daripada itu. Wallahu a'lam. Ya, subhanallah, masya Allah, ibu rumah tangga ya. Baik, selanjutnya kita buka pertanyaan melalui Zoom dari Ibu Sofia Salsa ya. Ibu Sofia Salsa, silakan ingin bertanya langsung melalui Zoom, tafadhol. Ya, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Anak pribadi, anak pertama di keluarga dan belum berumah tangga, sekarang sedang giatnya belajar parenting. Namun semakin banyak saya mendapat ilmu itu, semakin gerang melihat keadaan rumah yang mungkin sekarang ikut ke perkembangan zaman sekarang gitu, seperti sibuk main HP, atau adik-adik anak yang masih kecil juga dibiarkan main HP, menonton hal-hal yang tidak cocok untuk anak seusianya gitu. Dan mungkin orang tua anak masih emosian ketika menghadapi adik-adik, padahal mungkin orang tua anak sudah ngaji gitu, alhamdulillah. Jadi sekarang suka timbul rasa tidak enak pada hati anak gitu, terus untuk melihat orang tua, kenapa sih orang tua begini, mereka tuh salah kayak gitu. Jadi bagaimana sikap yang harusnya anak lakukan selain dengan nasihat gitu, bagaimana cara menumbuhkan rasa tidak selalu menyalahkan dan mengingkari orang tua, perilaku orang tua anak kayak gitu terhadap adik-adik. Jazakumullah khair. Ya, barakallahu fikum. Terima kasih atas pertanyaan calon ibu bagaimana menyikapi orang tua. Mungkin kita buka satu pertanyaan lagi dulu yang langsung dari Zoom, yaitu Syifa Hana ya, Ibu Syifa Hana. Kita buka Ustaz. Ya, silakan Ibu Syifa Hana untuk pertanyaannya. Ya, nah, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam. Mau nanya nih Ustaz, usia berapa sebaiknya anak laki-laki dimasukkan ke pesantren? Dan bagaimana caranya kalau misalnya mengatasi anak kita yang kayaknya udah nggak mau ngobrol sama kita nih gitu Ustaz. Maksudnya dia lebih memendam gitu Ustaz. Maksudnya kayak kita nanya terus dia jawab nggak ada kayak gitu. Gimana cara kita menanggulanginya? Boleh satu lagi nggak Ustaz? Gimana caranya ngajak suami agar mau kerja sama ngurus anak gitu Ustaz? Maksudnya bukan ngurus anak sih, maksudnya kayak kita udah bikin jadwal tapi kayak misalnya megang handphone jam segini apa gitu. Gimana caranya Ustaz ya biar enak ngomongnya ke suami gitu? Oke, baik. Fikran Ustaz, jazakallah khairan. Assalamualaikum. Dari pertanyaan pertama dulu tadi, kalau ibu katanya bagaimana menyikapi kondisi orang tua. Silakan dari tertutup atau Ustaz Abdul. Baik, kami persilakan kepada Ustaz Abdul untuk menjawab pertanyaan. Baik. Ustaz Yusuf, kalau saya itu bagian anak-anak milenial aja itu saya bisa jawab itu. Ya. Kalau ibu-ibu milenial saya cocok jawabnya. Nanti Ustaz Yusuf ya nambahin saja. Tadi ada Mbak Sofia Salsa tadi ya. Dia anak pertama terus belum menikah. Saat ini alhamdulillah sudah belajar parenting ya. Terus dia lihat keadaan di rumah orang tuanya sudah ngaji tapi sering emosian dengan adik-adiknya, terus membiarkan anak dengan HP tadi ya. Solusinya mungkin untuk Mbak Sofia, pokoknya orang tua jangan ditiru gitu. Jadi saya rasa mungkin Mbak Sofia ini merasa saya kayaknya nggak usah nikah aja deh, kayaknya di dalam rumah tangga itu penuh problem seperti ini. Ini jangan urungkan niat untuk menikah, jadi tetap menikah. Sedangkan tadi perilaku orang tua, jenengan kan sudah belajar parenting, jadi bisa diperbaiki keadaan orang tua tadi. Mungkin kita dulu punya orang tua yang emosian, ya kita justru banyak belajar, jadi kita tahu oh ini nggak usah ditiru, oh ini sering marah-marah, oh ini sering main tangan. Nah ini kayak gini sudah diketahui tidak ditiru gitu. Terus terapkan sesuai dengan ilmu yang anti pelajari. Kemudian ada pun main HP tadi, ini tergantung ini ya, karena zaman ini sudah tidak bisa kita lepaskan ya, sedikit lahirnya. Kita tidak bisa lepaskan ketergantungan dengan HP ya, apalagi anak di rumah harus butuh HP untuk sekolah online. Ada WhatsApp, pelajaran-pelajaran masuk di situ. Nah ini tinggal yang tadi yang saya sebut pengawasan ya dari orang tua. Tadi metode pendidikan diantaranya pengawasan, gimana orang tua itu ngawasi. Ya. Kalau memang saatnya anak sudah diberi HP, ya harusnya kasih waktu ke dia. Juga harusnya orang tua juga banyak tahu ini aplikasi ini untuk apa ya, Facebook itu untuk apa ya, Twitter itu untuk apa ya, Instagram untuk apa ya, game ini apa ya gitu ya. Sehingga minimal ada pengawasan lah, orang tua nggak usah masuk situ, tapi dia tahu oh ini nggak baik, yang ini banyak joget-jogetnya, ini nggak perlu gitu. Nah ini dapat contoh-contoh nggak baik gitu ya. Nah jadi HP tidak selamanya salah, tapi gimana orang tua itu menyikapi bisa ngawasi itu. Yang salah orang tua kasih HP tapi tidak bisa mengawasi dengan baik. Terus yang terakhir dari Bu Sifahana, kalau ini nanti Ustadz Yusuf yang jawab. Usia masukkan anak ke pondok. Terus tadi bagi waktu dengan istri ya untuk ngurus anak ya bisa dibagi ya, kapan ini sebenarnya zaman ini media sosial ya yang banyak pengaruh ya, karena orang pegang HP terus karena lihat di medsos itu ada status apa, statusnya disukai enggak, sudah disebar apa belum. Nah mungkin pembatasannya nanti pada main media sosialnya itu yang dikurangi. Wallahu a'lam. Fadil Ustadz Yusuf. Enggak nyambung? Sana enggak nyambung ya? Enggak ada ini? Nge-live?
Sabar ya, Ibu ya. Coba totok suaranya dibesarin. Ya. Ya Ustadz, suaranya tapi kecil di tempat kami. Ya silakan Ustadz. Ya, baik, kita lanjutkan. Bisa jelas ya Ustadz ya? Iya, sampun. Oke, silakan Ustadz Yusuf. Nah, silakan lanjutkan. Iya. Jadi yang paling tepat untuk diberangkatkan ke pesantren adalah anak yang sudah lulus SD. Karena harapannya anak itu sudah baligh. Di saat anak itu sudah baligh, artinya sudah melalui sebuah kedewasaan tingkat 1, yaitu kedewasaan fisik. Nah, berikutnya dia sangat membutuhkan pengisian ilmiah, pengisian mental yang akan syarat dan masif di pesantren. Jadi itu bicara soal waktu kapan anak itu masuk pesantren. Kemudian bicara tentang kerjasama suami istri dalam mendidik anak atau mengasuh anak, itu sesungguhnya di saat seorang ibu benar-benar berkonsentrasi mengasuh anaknya, dia itu akan banyak terbantu oleh anak-anaknya. Seorang ibu atau orang tua berhasil mendidik anak pertama, maka anak pertama ini akan banyak membantu orang tuanya, terutama untuk menjadi role model bagi adik-adiknya. Karena yang adik-adik itu tidak akan jauh dari model kakaknya yang paling tua. Sehingga di saat kita melihat keberhasilan pada orang tua di saat mendidik atau mengasuh anaknya yang pertama, ini keberhasilan yang luar biasa. Nah, di sini kerjasama antara suami istri mendidik anak pertama, ini tantangan yang harus dikedepankan, harus diutamakan. Nah, sehingga nanti pekerjaan berikutnya itu sudah ringan karena role modelnya sudah terbentuk. Kemudian di saat seorang ibu itu sudah mencurahkan waktunya begitu banyak untuk anak-anaknya, ingat, di saat metode yang nomor 1 yang saya pernah gariskan adalah katsayan, pendekatan, pembiasaan, dan pelayanan. Nah, di saat seorang ibu itu berhasil melakukan pendekatan kepada anaknya, maka banyak masalah selesai. Banyak masalah selesai. Kenapa? Di saat kedekatan itu telah lahir, maka yang akan lahir, jadi sebagai indikator keberhasilan pendekatan itu adalah trust atau kepercayaan. Anak percaya. Nah, itu bukti akan keberhasilan dari pendekatan. Kalau anak masih belum percaya, bisa jadi dia akan percaya kepada orang lain, kepada anak nakal dan sebagainya. Kenapa? Dia lebih percaya ke sana. Nah, oleh karena itu di sini sedang diadu orang tua yang lebih dekat kepada anaknya atau orang-orang yang ada di luar sana, anak-anak nakal yang ada di sana. Nah, oleh karena itu, hal yang harus pertama dibangun dalam mengasuh itu adalah kedekatan, pendekatan. Kemudian pertanyaan berikutnya tadi terkait dengan setelah kerjasama itu, apa tadi? Suami dengan istri tadi. Udah. Calon ibu saja, dengan kondisi rumahnya. Iya, sebetulnya
di saat berbicara tentang seseorang itu yang sudah siap menikah, kemudian berpikir ingin menunda nikah, kayaknya dia akan menzalimi dirinya sendiri. Karena pernikahan itu adalah kebutuhan siapapun, entah lelaki entah perempuan. Kemudian yang kedua, bahwa yang naluri seorang perempuan menjadi ibu itu sangat kuat sekali. Dia akan yang merindukan dirinya kapan bisa jadi seorang ibu. Nah, keberhasilan seorang perempuan jadi ibu adalah kepahlawanan. Nah, saya pikir itu dirindukan oleh semua perempuan. Mudah-mudahan. Baik, terima kasih Ustaz Yusuf. Barakallahu fikum. Waktu kita terbatas 5 menit lagi kurang lebih. Kita buka satu pertanyaan terakhir Ustaz di melalui Zoom, Ustaz Abdul dan Ustaz Yusuf. Dari ayah ini, dari tadi bunda yang bertanya Ustaz ya. Ibu-ibu sekarang bapak-bapak, yaitu Bapak Deki Kurniawan nih. Mudah-mudahan bapak atau calon bapak. Gak tahu jawab lu. Kita buka. Assalamualaikum Pak Deki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah sudah diberikan kesempatan. Singkat saja Pak Ustadz, sekarang realitas saat ini kan banyak ibu-ibu itu sibuk di luar, sedangkan suaminya mungkin nggak sibuk dengan ibunya. Itu bagaimana menasihatinya supaya si istri itu mau mengasuh anak saja di rumah? Kadang kalau kita terlalu keras malah jadi ribut dan mengadu ke mertua, jadi ujung-ujungnya malah jadi perang besar. Terus kedua, terkait ibu rumah tangga, Pak Ustadz, ya kan karena saking sibuknya mengurus anak, rumah tidak pegang ya sebagai solusi. Mungkin sebagai suami ikut membantu membersihkan rumah itu bagaimana Pak Ustadz? Buat pendapatnya dan sarannya. Itu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini curhatan dari seorang ayah kayaknya. Silakan siapa menjawab? Ustaz Muhammad Abdul. Tafadhol Ustaz. Curhatan dari seorang ayah Anda. Kalau itu istrinya keluar terus itu, terus nggak ngurus rumah ya, kapan-kapan dijewer aja deh, atau dicubit gitu. Ustaz Yusuf aja yang jawab. Ya, kita lihat bahwa ini justru problemnya yang ingin kita selesaikan, dan saya melihat ini problem bangsa, bukan problem Pak Diki sendirian. Ini problem bangsa. Bahwa kita ini sedang kehilangan pemimpin. Yang ada itu adalah orang berebut ingin dapat kekuasaan dengan segala cara. Bukan para pemimpin yang sesungguhnya. Kenapa? Karena pabriknya para pemimpin itu telah terhenti, telah bangkrut di mana-mana. Siapa pabriknya? Adalah ibu. Nah, di sini kesadaran seorang ibu harus dibangun. Nah, ini pengaruh Pak Deki ini untuk bisa mempengaruhi istri untuk punya mimpi menjadi ibu yang dahsyat, ibu yang merupakan pabrik pemimpin. Jauh lebih mahal daripada ngurusi kantor, ngurusi pabrik, yakni bekerja menjadi karyawan. Apa sih perolehannya? Paling uang. Tapi bisa mendidik anak, hasilnya adalah pemimpin, manusia soleh yang nanti akan memasukkan dia ke dalam surga, yang akan menjadi harapan dan cita-cita bagi keluarga. Saya pikir ini yang harus dibangunin. Jadi kemampuan Pak Deki untuk merayu istri, kembali lagi ke sana. Kita harus pandai meyakinkan istri untuk menjadi manusia pahlawan, pabriknya para pemimpin. Begitu. Baik, dirayu menjadi kaki ya. Kalau Ustaz Abdul kita dijawab lagi. Agak baik. Tafadhol. Atau sekaligus mohon maaf, sekaligus closing kita ya, karena waktu kita terbatas. Tafadhol Ustaz Abdul. Iya. Makasih Ustaz Yusuf atas waktunya, dan banyak sekali saya dapat pelajaran sebenarnya hari ini. Sebenarnya saya banyak belajar Ustaz. Kapan-kapan saya malah undang sendiri untuk berbagi Ustaz Yusuf. Ya, kalau masih pandemi ya berarti cuma lewat online saja. Tapi kalau pandemi sudah berakhir, saya ngundang ke Gunung Kidul Ustaz. Tapi di pelosok Ustaz, jauh dari kota. Ya, biar ini hadir juga di sini ibu-ibu warga saya sengaja ngundang. Mereka turut hadir, ada sekitar 50 ini.
hadir juga di pesantren sini. Padahal kemarin-kemarin saya off-kan kajian, tapi karena Ustadz Yusuf, Usman Baisa yang ngisi, saya suruh mereka datang. Padahal harusnya saya ikut aturan, belum kumpul-kumpul dulu gitu. Tapi ya cuma sedikit aja warga sekitar sini. Ya, gitu Ustadz Yusuf. Ya, saya ucapkan jazakallah khair dan mudah-mudahan ilmu antum barokah dan saya bisa menularkan ilmu ini juga ke yang lainnya Ustadz. Hidamak saya pelajari juga dan bisa ajarkan pada warga-warga di sini dan jemaah saya, mudah-mudahan bawa berkah untuk semua. Allah yubarik fiik. Baik, barakallah. Terima kasih Ustaz Abdul. Selanjutnya Ustaz itu memberikan closing di akhir sesi kita ini, waktu kita terbatas. Silakan Ustaz. Ya, alhamdulillah, tentunya kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita paparkan kepada Nabi kita yang kita cintai dan kita muliakan, Nabi Muhammad SAW, di mana hal yang saya syukuri dan saya nikmati pada sore hari ini adalah kita ternyata punya kesempatan untuk berkumpul menggugah sesuatu yang insya Allah akan merubah bangsa ini, di mana bangsa ini harus dirubah dengan pengasuhan, dan yang paling berhak mengasuh adalah ibu. Kembalikan itu, kembalikan lagi kewajiban ini kepada seorang ahlinya, kepada pakar pengasuhan, yaitu ibu. Mereka diciptakan untuk itu. Maka misi kita dan visi kita pada hari ini kita telah bangun. Kita telah berdirikan dengan tegak bahwa kewajiban ibu harus kembali kepada ibu. Kalau itu terjadi dan ibu-ibu ideal muncul di mana-mana, maka kehilangan bangsa ini terhadap sosok para pemimpin terjawab sudah. Begitu. Wallahu a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih Ustaz Yusuf, Ustaz Baisa, Ustaz Muhammad Abdul yang telah menyampaikan diskusi materi pada sore hari ini, dan juga ayah bunda, khususnya ibu-ibu, emak-emak ya, Masya Allah, umahat dimanapun berada, dan juga para pendidik, bapak-bapak, ayah-ayah, telah kita lakukan diskusi parenting. Semoga bermanfaat dan semoga ilmu ini bisa kita amalkan dan bisa mengubah bangsa Indonesia ini menjadi lebih baik melalui pendidikan, khususnya pendidikan Islam dan kepengasuhan berawal dari rumah. Al-Ummu Madrasatul Ula. Ibu adalah sekolah yang pertama. Demikian kami mohon maaf dan terima kasih kepada pemirsa dari YouTube, Facebook, dan medsos lainnya yang telah ikut bergabung dalam acara ini. Insya Allah lain waktu kita akan berjumpa lagi. Semoga Allah mengizinkan dan memberkahi acara kita semua. Kami mohon maaf, mohon undur diri dari Jakarta dan juga YUB dari Jakarta dan juga dari Yogyakarta Rumah Iso. Jazakumullah khairan Ustaz Abdul sekali lagi dan admin serta Ustaz Yusuf serta admin. Kita tutup kafaratul majlis kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.